Menurut kalian mana yang lebih serem? Ini atau yang ini? Kalau lu tanya sama gua lebih bisa ditakutin sama yang mana? Gua sih jelas jawab versi 1990-nya. Karena gua tipe orang yang lebih bisa ditakutin lewat psikis ya, psikologis gitu, dibandingkan hal-hal yang eksplisit. Nah, badut McD meresahkan atau yang biasa kita panggil sebagai Pennywise ini memang udah beberapa kali diadaptasi ke versi live actionnya ya. Ya udah ada TV seriesnya pada tahun 1990, ada versi bioskopnya di tahun 2017. Mungkin lebih terkenal buat kalian para Gen Z, Gen Alpha gitu ya, atau ada sequelnya juga pada tahun 2019 yang dimana Losers Club diceritakan udah dewasa. Ya, buat kalian yang masih belum tahu, It ini sebenarnya novel ya yang diciptakan oleh the one and only Stephen King. Jauh sebelum seorang Joko Anwar menggeber industri perfilman Indonesia dengan membuat penonton Indonesia itu memecahkan teka-tekinya setiap Easter egg yang dihadirkan di setiap film-filmnya yang sebenarnya tidak terkoneksi secara langsung ini. Ceritanya nggak nyambung, nggak di set up secara eksplisit untuk menjadi sebuah franchise kayak MCU gitu yang udah jelas-jelas ini memang satu project untuk digabungkan menjadi satu gitu di Avengers. Ini enggak, ini benar-benar berbeda-beda, berdiri sendiri-sendiri, tapi kayak ada Easter egg yang selalu dikait-kaitkan sama penonton gitu. Oh, kayaknya ada hubungan nih antara film satu dengan film yang lainnya. Nah, jauh sebelum ini terjadi, udah ada Stephen King terlebih dahulu. Dan gue yakin deh Joko Anwar pasti juga terinspirasi sama Stephen King, karena dia rajanya horor bos ini, Stephen King ini. Kalau lu pernah nonton film-film kayak The Shawshank Redemption, The Green Mile, The Mist, The Shining, dan masih banyak film lainnya termasuk It ini, ya kalau kalian nggak tahu, itu semua film-film ini itu berhubungan karena berada di satu multiverse yang sama, multiverse-nya Stephen King. Dan Pennywise the Dancing Clown hanyalah salah satu makhluk kosmik antar dimensi dari universe-nya Stephen King ini gitu, yang kebetulan jatuh jutaan tahun yang lalu ke bumi, dan lokasi jatuhnya makhluk It ini, makhluk yang nantinya akan dinamai Pennywise ini, itu akan menjadi kota Derry. Nah, itulah yang akan dijelaskan di series It Welcome to Derry ini, yang memang series ini mengambil latar waktu 27 tahun sebelum peristiwa di film It chapter pertama kalau kalian pernah nonton pada tahun 2011 tuh, yang Losers Club masih kecil itu. Nah, ini 27 tahun sebelumnya, jadi mundur di series ini. Dan buat kalian yang masih nanya, kenapa 27 tahun bang? Nah, mungkin kalian belum nonton ya film It ya. Ya gampangnya gini aja, Pennywise itu melakukan teror setiap 27 tahun sekali, dan setelah dia melakukan teror, dia akan melakukan hibernasi panjang. Jadi dia butuh tidur hibernasi panjang selama 27 tahun baru melakukan terornya lagi gitu di kota Derry. Dan sudah dikonfirmasi kalau series It Welcome to Derry ini nantinya akan berjumlah 3 season, dan setiap seasonnya malah justru mundur. Yang dimana season pertamanya ini yang udah tayang dan berjumlah 8 episode ini mengambil latar tahun 1962. Dan nanti season berikutnya di season kedua mundur lagi 27 tahun sebelumnya lagi, sebelum season pertamanya ini, yaitu tahun 1935. Dan nanti berikutnya season ketiga mundur lagi 27 tahun sebelumnya lagi di tahun 1908. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa di saat series lain di setiap seasonnya akan maju alurnya, kok It ini malah mundur deh, ya kan? 27 tahun sebelumnya, season 2 27 tahun sebelumnya lagi, season 3 27 tahun sebelumnya lagi. Jawabannya karena Pennywise udah mati di film It chapter kedua yang mengambil latar di tahun 2016 ketika The Losers Club dewasa. Ya, seperti yang udah gue jelasin tadi, Pennywise atau It ini sebenarnya adalah makhluk kosmik antar dimensi yang tidak terkekang oleh waktu. Yang dimana kalau manusia kita itu melihat waktu itu sebagai linear ya, ada awal, ada akhir. Nah, makhluk kosmik seperti ini yang antar dimensi seperti ini ya sudah pasti melebihi dimensi keempat, dimensi waktu. Jadi kalau kita melihat waktu itu sebagai sesuatu yang linear, kalau It ini melihat waktu sebagai sesuatu yang lingkaran ya, yang flat gitu. Yang dimana masa lalu, masa sekarang sama masa depan itu nggak ada bedanya, sama aja buat si It ini. Dan itulah yang justru bikin series ini jadi sangat menarik. Kenapa? Karena meskipun kita sebagai penonton melihat season kedua itu malah mundur waktunya, season ketiga mundur lagi, tapi kalau kita ngelihat dari POV-nya si It atau Pennywise ini yang melihat waktu itu sebagai sebuah lingkaran flat,
Justru season kedua dan season ketiga bagi Pennywise itu bukan mundur, tapi justru step berikutnya. Untuk apa? Untuk membunuh orang tua, kakek nenek, buyut, bahkan sampai nenek moyang dari para losers club yang akan membunuh dia di tahun 2016. Kalau dia berhasil membunuh karakter March yang ada di season pertama ini yang akan kalian nonton nanti, artinya Pennywise berhasil menghilangkan eksistensi dari Richie Tozier yang merupakan anak dari si March di masa depan. Artinya apa? Artinya yang dilakukan Pennywise di series It Welcome to Derry ini adalah menghentikan kematiannya sendiri di masa depan. Itulah kira-kira gambaran besar sebenarnya apa tujuan si Pennywise, apa sebenarnya inti cerita dari series It Welcome to Derry ini. Semoga itu bisa membuat kalian teracuni untuk nonton series ya, buat kalian yang belum nonton filmnya ya. Shut up and take my money. Ya, sekarang gue pengen kasih tahu apakah memang series ini sewajib itukah untuk ditonton, apakah seabsolut sinema itu, karena memang yang udah lu bisa lihat di internet belakangan ini ya, di sosial media itu benar-benar ini series digembar-gemborkan, digila-gilakan, dan buat gue sih cenderung sebenarnya overhype ya. Bahkan orang-orang udah menilai ini jauh lebih bagus daripada Stranger Things, bos. It Welcome to Derry has been better than Stranger Things. It Welcome to Derry is better in one season than Stranger Things. It Welcome to Derry makes you realize just how mediocre Stranger Things. Ya, untuk menilai series ini lebih jauh lagi kita perlu telusuri lebih dalam hal yang paling fundamental dari sebuah TV series atau film, yaitu karakter. Ya, coba kalian ingat-ingat lagi ketika kalian menonton khususnya TV series ya, selama berepisode-episode, apa yang membuat kalian pengen nonton itu series sampai kalian pengen maraton sampai subuh-subuh kalian nonton terus gak bisa stop untuk nonton TV seriesnya? Apa coba? Kalian pikir lagi. Karakter jawabannya. Kalau sebuah TV series itu dari awal udah bisa bikin penonton jatuh cinta sama karakter di series tersebut, itu udah otomatis fix. Meskipun belum ada pendalaman karakter, meskipun belum ada perkembangan cerita, baru di episode awal, tapi lu akan pasti pengen nonton lagi gitu. Kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya seperti apa? Karena lu udah jatuh cinta sama karakternya. Contoh paling gampang, ya ini dari pengalaman gue pribadi ya. Gue waktu itu nonton series Moving, ya ini series drakor bisa gue bilang ya, series Korea bertemakan superhero, yang sebenarnya di awal episode gitu ya, gue nggak terlalu tertarik ya sama ceritanya gitu. Tapi ketika gue melihat karakter yang diperankan oleh Go Yoon-jung, bos, Go Yoon-jung, bos, di titik itulah ya, ibarat ngerti gak sih kayak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Lu ngerti gak sih kalau lu udah jatuh cinta, itu orang lu akan liatin terus gitu. Lu mau dari jauh, lu stalking gitu kan di sosial media, pasti itu karena lu udah jatuh cinta sama dia gitu. Ya kita gak usah munafik lah, gue paling benci sama orang yang kayak udah lalu gak usah mandang fisik, mandang tuh dari hatinya. Nih ya, anjing ya, orang paling munafik sedunia gitu. Lihat apa-apa mata dulu pak, mata dulu. Lu gimana mau lihat hatinya kalau nggak lihat mukanya dulu? Ya mukanya dulu. Makanya kalau misalnya lu perhatiin setiap film atau series, pasti ada aja aktor dan aktris yang good looking, pasti ada gitu. Ya Harry Potter, Emma Watson ya, jadi first crush-nya kita semua, para Gen Z apalagi. Megan Fox di Transformers ya. Siapa yang nggak tahu adegan dia buka kap mobil? Natalie Portman di Star Wars, Sadie Sink di Stranger Things, bahkan karakter Beverly di film It chapter pertama sampai It chapter 2 yang diperankan oleh Jessica Chastain ya. Itu semua karakter-karakter yang good looking, memang harus gitu. Bahkan gak cuma live action aja, animasi pun juga begitu. Reze di Chainsaw Man, atau bahkan Judy di Zootopia. Ya lagi-lagi kita gak usah munafik lah ya, gak usah bilang kayak yang diperlukan ya actingnya aja, skillnya aja, gak bisa gitu. Lu kalau di industri perfilman ya, look itu juga, attractiveness itu juga sangat-sangat diperlukan. Apalagi dalam format TV series gitu, yang berkepanjangan, berkelanjutan gitu. Tiap minggu kita tungguin episode berikutnya, episode berikutnya, episode berikutnya. Lu kalau misalnya karakternya udah ya mohon maaf ya kita fair-fair aja, jujur aja ya mohon maaf udah nggak enak dilihat gitu, dari mukanya aja udah nggak enak dilihat. Ya kita kayak mau lanjut tuh udah enak anjing, udah males duluan gitu. Kayak ngapain gue lanjutin lagi di seriesnya. Inilah faktanya, ini fakta industri perfilman. Dan
balik lagi kita ke konteks di awal, dalam sebuah film atau terutama TV series ya, itu nggak melulu soal ketampanan atau kecantikan doang. Tapi yang terpenting adalah karakter itu harus fotogenik atau punya screen presence ya, bisa gue bilang. Kalau lu nonton film It chapter pertama, itu anak-anaknya itu kan secara tampang tuh nerd semua ya kan, ya namanya aja losers club gitu, dibully di sekolah. Tapi lu perhatiin mukanya, karakterisasi wajahnya gitu, mereka semua itu nerd yang fotogenik gitu, nerd yang bisa bikin penonton jatuh hati sama karakternya, gampang bikin penonton tuh suka sama karakternya, punya keunikan masing-masing setiap karakternya. Ya, atau misalnya Stranger Things, ya, lu dengan mudah, oh si Dustin yang cabi, yang rambutnya kriwil-kriwil kan, yang paling optimis, yang paling ceria, yang paling kocak. Oh si Mike yang emosional, oh si Will yang pendiam. Nah, variasi-variasi itu yang bikin seriesnya jadi hidup. Itulah yang dimiliki Stranger Things, tapi tidak dimiliki oleh series yang satu ini. Mohon maaf sekali buat para fans It Welcome to Derry, tapi kita harus objektif, fair-fairan aja. Karakter-karakter anak kecil di film It Welcome to Derry ini nggak ada yang fotogenik gitu, nggak ada yang punya screen presence yang kuat karakterisasinya. Ya bisa gue bilang sebenarnya ada sih, ada 2, tapi dua-duanya mati. Justru yang paling gampang dicintai oleh penonton yang dibuat mati gitu. Selebihnya flat gitu, boring gitu karakternya. Mungkin secara acting bagus ya, tapi secara looks, ngerti gak sih? Ya mungkin istilahnya kalau di Gen Z atau Gen Alpha sekarang aura kali ya, minus aura anjing. Nah ini karakter-karakter di It Welcome to Derry gitu. Kalau ya lagi-lagi Losers Club itu semuanya tuh punya aura, meskipun aura nerd semua, tapi ada auranya, ngerti gak? Kalau di sini flat, kosong gitu. Oke lah. Kalau mungkin dari segi karakternya kurang gitu kan, nggak menarik. Tapi at least dari plot persahabatannya, dari chemistry mereka, harusnya bisa bikin kita jadi suka gitu sama series ini. Tapi nggak juga gitu mas. Ya di akhir series ini diakhiri dengan plot template yang kayak ala-ala The Power of Friendship moment, lo ngerti gak sih? Ya lu berkali-kali lihat lah di setiap film atau series persahabatan pasti akhirannya kayak begini. Ya sebenarnya gua gak ada masalah lagi-lagi gitu sama plot-plot template kayak begini. Tapi kalau chemistry-nya emang dibangun dengan bagus, kalau kita memang merasakan persahabatan mereka secara real gitu, chemistry emang kerasa. Ya contoh misal Thunderbolts gitu kan, gue benci banget endingnya apa nih kayak ini, template banget gitu, bersatu gitu supaya mentalnya terpulihkan, basi banget kan. Tapi ya at least memang maksudnya mereka latar belakang kita paham, kita tahu permasalahan mereka satu-satu, jadi enak gitu nonton. Nah kalau ini nggak, chemistry-nya nggak dibangun gitu. Losers Club dulu tuh di film It ya, cuman nggak nyampe 2 jam, 1 jam lebih. Itu bisa ngebangun chemistry mereka dengan sangat-sangat kuat gitu. Persahabatannya jelas ketika mereka harus menolak satu sama lain, permasalahan mereka satu-satu gitu. Ada yang dibully, ada yang digimanain, terus mereka ledek-ledekannya tuh gimana satu sama lain, ketika mereka berantem tuh gimana. Itu tuh menarik untuk ditonton. Kalau ini enggak, flat, kosong gitu. Paling ini formatnya series ya, dibangun lewat 8 episode, tapi nggak kebangun. Ini karakter-karakter bocil-bocilnya yang malah lebih kebangun malah karakter dewasanya. Karena lagi-lagi ini series ngebangun cerita dari 2 sudut pandang ya. Sudut pandang anak kecil yang berusaha memecahkan misteri kota Derry, sama sudut pandang orang dewasa yang dimana memperkenalkan karakter bernama Leroy Hanlon. Yang menariknya sebenarnya karakter ini udah muncul ya di film It chapter pertama pas sudah tua, yang dimana dia juga punya anak bernama William Hanlon yang menjadi salah satu karakter utama di serial yang satu ini. Dan di masa depan Will Hanlon ini akan punya anak yang dinamakan Mike Hanlon, yang menjadi salah satu anggota dari The Losers Club di film It chapter 1 sama chapter 2. By the way, kalau kalian nonton film It, itu kan kalian harus udah tahu lah, si Mike Hanlon diceritakan orang tuanya itu udah meninggal karena kebakaran. Nah, orang tuanya Mike Hanlon itu kan si Will Hanlon yang ada di series ini, yang di series ini masih bocil di tahun 1962. Artinya si Will Hanlon yang diceritakan di series ini nanti ada satu kejadian The Black Spot. In the black spot. Everywhere it happened. Pembakaran orang kulit hitam dan dia berhasil selamat dari situ. Dia berhasil dari satu kebakaran, tapi beberapa tahun kemudian dia kebakaran lagi anjing dan mati juga pada akhirnya.
kasian ya si Will ini sebenarnya. Padahal dia karakter utama loh di sini ya. Ya dan itu sebenarnya udah dikasih indikasinya di series It Welcome to Derry ini. Kalau nggak salah tuh di episode 4 ya, ketika si Will lagi mancing sama bapaknya si Leroy Hanlon ini. Terus habis itu dia diseret sama satu makhluk yang mirip bapaknya yang kebakar makhluknya. Terus si bapaknya ini bilang dari bawah air itu, dari bawah sungai, kalau you will burn too. Gitu kan, ya itu mengindikasikan ya kalau memang si Will ini nanti pada akhirnya mati juga karena kebakaran gitu. Ya oke, kita balik lagi ke series ini yang dimana Leroy Hanlon sebagai karakter utama di series ini merupakan seorang pilot pesawat tempur ya, yang ditugaskan oleh jenderal atasannya bernama General Shaw untuk mencari sebuah kekuatan kuno, yaitu si It ya sebenarnya ya, yang dimana si jenderal ini ingin memakai kekuatan kuno si It ini untuk dipakai melawan Rusia. Katanya di awal untuk melawan Rusia nih, karena memang latar tahunnya 1962 yang dimana ini masih perang dingin ya antara Amerika sama Rusia. Ya sebenarnya jujur aja ya, gue pas pertama kali gue lupa nih di episode berapa gitu mendengar alasan dari si General Shaw gitu untuk mengorek-ngorek kekuatan kuno ini, gue udah malas gitu nonton series kayak gitu. Gue malas lanjutin gitu udah. Kenapa? Karena tololnya ngebangetan gitu, cerita macam apa ini? Emang ada orang setolol ini, segoblok ini gitu. Bahkan om bernama aja tidak setolol ini gitu kan. Kayak IQ minus 13 anjing. Kayak lu gak tahu ini makhluk apa ya, lu gak tahu ini kekuatan apa, ini lu gak tahu sejarah dari mana, lu belum pelajarin ini apa cok. Tapi dengan otak yang selevel dengan pejabat-pejabat di negeri tercinta Wakanda maksud gue ya, dengan gampangnya bilang pengen mengontrol si It anjing untuk melawan Rusia. Apa ini, cerita apa ini gitu kan? Tapi kalau gue ikutin lagi ternyata bohong. Ternyata alasannya bukan itu. Ternyata alasannya jauh lebih bohong lagi. Lebih tolol lagi ternyata alasannya. Cuman gue gak mau bocorin ya, kalian tinggal nonton aja karena ini masih reviewnya non spoiler. Tapi gue jamin, I guarantee you, alasan si General Shaw di awal untuk memakai kekuatan It ini melawan Rusia itu tidak ada apa-apanya dengan cerita di akhir gitu. Menurut gue itu lebih tolol lagi gitu. Kayak apa sih, menurut gue basi banget gitu. Lu pakai narasi-narasi musuh bersama lagi gitu. Masyarakat akan lebih tentram dengan ada ketakutan. Aduh basi banget anjing. Ini kita ngomongin It bangsat, bukan Elphaba anjing. Kalau kemarin Wicked masih make sense gitu. Wicked Witch of the West gitu, emang dia bukan orang jahat, dijadikan apa, kambing hitam gitu kan supaya masyarakat bersama, make sense. Ini It bangsat, alien anjing, predator kosmik. Gila lu ya. Dan gak cuma itu ya, maksudnya gue perhatiin terlalu banyak plot-plot yang basi aja, udah berkali-kali dipakai. Kayak misalnya ada benda pusaka yang ibaratnya kryptonite si It gitu kan. Terus dibuat ala-ala Lord of the Rings anjing ya kan, yang dimana benda pusakanya itu ibarat cincin di Lord of the Rings, yang dimana si Frodo kan lagi ngebawa cincinnya itu sama temennya itu kan. Si Frodo kayak orang sakau gitu kan, ya kan, kayak orang gila gitu. Kayak jadi bangsat nih orang si Frodo gitu. Makanya bawa cincinnya harus ganti-gantian, pakai lagi, dipakai lagi anjing plotnya di sini gitu. Benda pusaka kayak oke lu nggak boleh bawa, gue bawa juga nih, kita ganti-gantian. Aduh basi gitu, capek gue nonton plot-plot kayak begini. Apalagi muncul lagi tuh dialog-dialog yang kayak, can you see, inilah yang makhluk itu inginkan untuk memecah belah kita. Bro, come on bro, ini udah ke berapa ratus ribu kali anjing gue denger dialog-dialog kayak begini dari film-film tema persahabatan melawan penjahat gitu. Aduh anjing. Jadi kalau ngomongin formula cerita sebenarnya sejujurnya nggak ada yang spesial, nggak ada yang baru dari series ini gitu. Jadi kalau ngomongin plot tuh nggak bisa ada yang dipuji-puji dari series ini, biasa-biasa aja. Tapi ya gue fair-fairan juga nih. Yang menarik dari series ini justru sebenarnya bukan plot formula seriesnya. Justru yang menarik adalah gimana cara series ini menghubungkan multiverse-nya Stephen King ini. Ini yang menarik sebenarnya. Gimana series ini menjadi jembatan penghubung, menutup plot hole yang ada di film It 1 sama It 2. Bahkan menjadi jembatan penghubung ke film-film seperti The Shawshank Redemption, film seperti The Shining. Kalau lu udah nonton film-film tadi, lu gue jamin akan banyak banget fan service gitu ketika lu nonton series ini. Dengan menghadirkan seorang karakter bernama Dick Hallorann ya, yang sudah ada muncul di film The Shining-nya Stanley Kubrick, dan di sini menceritakan bertahun-tahun sebelumnya, sebelum dia bekerja di Hotel Overlook ya di film The Shining. I think I'll manage. I mean, how much trouble can a hotel be?
Oke, gue yakin penonton Indonesia pasti banyak ya yang menonton film The Shining, karena ini film jadul juga, film klasik ya, film cult ya. Mungkin gue akan jelasin sedikit. Jadi kalau dalam semestanya si Stephen King ini ada orang-orang yang memang punya kekuatan khusus, dianugerahi kekuatan khusus, namanya The Shine ya, Shining gitu. You call it shining. Yang dimana kekuatan Shining inilah kekuatan psikis, bisa melakukan telepati, melihat masa lalu, kilasan masa depan, melihat arwah dan lain-lain lah. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan The Shining ini, itu beberapa diantaranya adalah Dick Halloran, Danny Torrance yang ada di film The Shining, bahkan John Coffey yang kalau kalian pernah nonton film The Green Mile, itu orang ini juga punya The Shining ternyata gitu. Makanya si John Coffey ini termasuk yang level The Shining itu paling tinggi, sampai bisa nge-healing orang. Nah, inilah yang menarik dari series ini, meski dari cerita sebenarnya gak spesial-spesial amat, tapi sebagai sebuah fondasi dari multiverse-nya Stephen King ini berpotensi banget kalau HBO mau lanjutin terus ya, atau misalnya nanti diakuisisi Netflix atau Paramount atau lah, ya semoga dilanjutin lagi lah ke seriesnya Hotel Overlook lah, atau Dark Tower yang menjadi pusat dari multiverse Stephen King ya. Nanti ada musuh villain big boss yang namanya Crimson King lah. Oh, itu bagus-bagus banget sih men. Itu seru banget sih kalau mau dieksplorasi ya. Oke, kita lanjut lagi masuk ke bagian yang jadi alasan kenapa semua orang tertarik nonton serial yang satu ini, yaitu horor. Bangsat nih series ini. Episode satunya opening scene aja ini udah anjing gitu. Cewek hamil di mobil yang mengingatkan gue sama film The First Omen. Disturbing parah men. Gua nggak nyangka ini series bener-bener segor itu. Buat kalian pecinta gore, udah nggak ada kata nggak nonton, wajib nonton. Gila parah banget ya, kombinasi practical effects sama CGI-nya menurut gua sangat-sangat ngeblend, menciptakan makhluk-makhluk yang ngerti gak sih, alam bawah sadar, mimpi buruk, trauma-trauma lu keluar semua lu di series ini gitu. Tidak ditahan-tahan, nggak difilter-filter, keluar semua bangsat. Ya ada adegan ya cewek matanya keluar gitu, bener-bener bola matanya keluar, terus dia pengen gergaji matanya, anjir. Gila banget, sumpah. Kacau. Ini parah ini series tuh. Cuma ya gue suka sih gimana cara series ini nge-introduce Pennywise secara perlahan-lahan, secara step by step perlahan-lahan. Bahkan Pennywise tuh kalau nggak salah baru muncul di episode 5 ya kalau nggak salah ya. 5 kalau nggak salah. Jadi perlu waktu gitu sebelum si Pennywise ini muncul. Dan ini sesuai dengan kata Alfred Hitchcock, the master of suspense himself, yang dimana dia pernah bilang kalau there is no terror in the bank, only the anticipation of it. Artinya apa? Artinya yang menghasilkan teror itu bukan punchline akhirnya, tapi justru antisipasi penonton untuk menuju ke punchline-nya. Ibarat kalau ada bom yang ditaruh di bawah meja dan cuma penonton yang tahu, sedangkan karakter di filmnya nggak tahu kalau bom itu ada di bawah meja. Itulah yang namanya tense, yang bikin teror, yang bikin kita dak dik der, karena karakter di filmnya itu nggak tahu kalau ada bom di bawah meja, tapi kita tahu, kita penonton tahu gitu. Yang bikin tegang itu bukan bom meledak seketika gitu ya. Ya kalau bom meledak ya udah der. Oke, selesai. Tapi ketika kita harus nahan napas menunggu, anjing jadi kapan ledakan di bom. Itulah suspense menurut Alfred Hitchcock. Holly. Dan itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Steven Spielberg di film Jaws. Yang dimana hiu di film Jaws itu cuma muncul 4 menit dari sepanjang 2 jam, lu bayangin filmnya berjalan. 4 menit doang muncul. Tapi 4 menit tersebut sukses membuat manusia selama puluhan tahun ke depan fobia terhadap laut. Itulah terornya gitu, nggak perlu dimunculin terus hiunya. Dan itu dilakukan juga di yang satu ini, yang dimana si Pennywise ini baru muncul di episode 5. Selama episode 1 sampai 4 kita dibuat menunggu, menahan sampai si Pennywise ini bener-bener muncul, dan disitulah baru dimasukin punchline. Jadi memang kita menikmati ya teror demi teror dari series ini. Dan terakhir yang nggak kalah penting, gue pengen ngomongin masalah visual, yang dimana sejujurnya gue sangat-sangat membenci ya visual dari series yang satu ini. Kenapa? Karena hampir setiap scene dibuat bokeh, anjing ya, dibuat bokeh pak. Dan ini nggak cuma series ini doang gitu. Kalau lu perhatiin film-film zaman sekarang itu rata-rata nggak close up, nggak medium shot, bahkan wide angle sekalipun
itu masih bisa-bisanya dibikin bokeh, dibikin blur gitu belakangnya gitu ya. Itu antara lu nggak niat bikin production set yang bagus gitu, lu nggak niat ngatur lighting yang bener, ya lu bikin blur semua, ya kita sebagai penonton nggak bisa ngelihat ini apa belakang gitu. Gua kangen sama film zaman dulu atau series zaman dulu ya. Lu perhatiin Breaking Bad ya, atau terutama film-film horor ya lu bayangin horor gitu, masa dibuat bokeh belakang, nggak asik. Lu kalau perhatiin The Exorcist, gila itu belakangnya bener-bener crispy ya, clarity tinggi, deep focus, tajam gitu, bener-bener bertekstur yang membuat penonton tuh ngerasa nggak ada yang bisa disembunyiin dari scene gitu, dari shotnya ya. Penonton maupun karakter nggak bisa sembunyi dari apapun itu yang akan muncul di film atau seriesnya. Itu kan definisi dari horor gitu, yang membuat kita tidak nyaman kalau belakangnya bokeh, ada yang mau dilihat gitu. Apalagi di sini secara pewarnaan saturasi tinggi, gue sih nggak terlalu suka ya, nggak tahu menurut kalian gimana ya. Mungkin kalau ngomongin sinematik ya kalau ngomongin sinematik gitu. Tapi ini kan horor, nggak harus melulu masalah sinematik cantik di mata tapi nggak bisa bikin penonton takut. Gue malah lebih takut sama It versi 2017 yang dimana itu saturasi lebih rendah gitu, warnanya lebih ke arah biru, hijau, gelap, putih gitu. Ya itu warna-warna horor. Kalau di sini kan kuning, ya merah, hitam, kurang kerasa real, nyata gitu. Masih kerasa ini cinema look banget. Ya tapi terlepas dari kelemahan-kelemahan yang tadi gue udah sebutkan, apakah series ini layak untuk kalian tonton? Buat kalian belum nonton, ya buat gue sih ya, kalian sih wajib ikutin gitu, karena ini akan jadi lebih menarik buat gue dibandingkan MCU yang udah downfall gitu kan. Stranger Things juga udah mau habis, ini udah season terakhir. Ini waktunya untuk kalian menonton It Welcome to Derry, karena ini akan berhubungan dengan film-film keren Stephen King lainnya ya. Oke, langsung aja ke final score. Buat gue ini masih sangat-sangat menghibur, horornya cukup gory, buat gue nggak nyaman meskipun masih banyak kelemahan. Jadi gue akan kasih 7,8/10 alias mediocre. Ini cakep, tapi ya gue yakin akan masih banyak orang yang tergila-gila sama Easter egg yang begitu melimpah, yang tersebar luas di sepanjang episode di series It Welcome to Derry ini. Dan gue udah gak sabar lagi untuk nunggu season kedua, season ketiganya, dan series-series lainnya. Oke?